Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Universitas Bremen. Tadi baru ngurus residence permit. Terus dapat brosur ini mengenai Master Studies at the University of Bremen. Jadi prodi-prodi master yang ada di Universitas Bremen. Nah, ada di salah satu bagian ini ada informasi menarik. To-do list before your arrival. Jadi yang perlu dilakukan sebelum kedatangan. Kemudian ada to-do list after your arrival. Jadi apa yang perlu dilakukan setelah sampai di sini. Kemudian how do I apply? Bagaimana untuk apply ya? Untuk apply. Nah, itu informasi-informasi menarik, prosedur untuk alokasi dan juga tempat belajar. Nah, ini yang pertama, to-do list before your arrival. Yang perlu dilakukan sebelum kedatangan ke sini, sebelum tiba di Bremen, artinya selama masih di misalkan di Indonesia. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, singkatnya poin-poinnya dulu. Yang pertama adalah menyeleksi atau memilih program master yang cocok atau yang pas. Musa Isa naik tram itu. Nah, terus yang kedua, planning the financing of your stay. Jadi direncanakan bagaimana keuangannya. Lebih detailnya nanti. Yang ketiga, university degree recognized. Nah, dicek apakah studi S1-nya itu dikenal atau tidak, dicek di anabin.d nanti lebih detailnya. Yang keempat, translations of educational certificates. Jadi ijazahnya, surat tanda tamat belajarnya itu ditranslate atau diterjemahkan. Terus yang kelima, online application for a study place via domain portal. Jadi aplikasi secara online itu diisi melalui portal Moin. Terus yang keenam, application for a visa, apply untuk visa. Yang ketujuh, information about the health insurance regulations. Ini ada informasi mengenai aturan asuransi kesehatan. Yang kedelapan, search for accommodation, mencari untuk tempat tinggal, kontrakan, wohnung, apartemen, asrama atau yang lain. Terus yang ke-9, enrollment, itu daftar ke kampusnya. Yang ke-10, learn German, belajar bahasa Jerman. Kemudian yang ke-11, should you, for example, due to visa problems, only be able to enter Germany after the start of lectures. Jadi perlu izin atau memberitahukan ke academic advisor kalau tidak bisa sampai ke Jerman ketika ketika program sudah dimulai karena masalah visa atau masalah yang lain. Nah, itu harus diberitahu. Itu tadi to-do list before your arrival. Nah, detailnya sekarang, selection of a suitable master's program. Jadi memilih program master yang cocok atau yang pas. Nah, di brosur ini salah satu tujuannya itu supaya dapat informasi mengenai program masternya apa saja, kemudian yang pas, cocok, sesuai dengan bidang S1-nya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan tujuan jangka panjang karirnya. Nah, ini nanti bisa dilihat di brosur ini. Bisa lihat di websitenya atau kalau perlu mungkin cek di blog atau di video yang lain. Nah, kemudian yang kedua, merencanakan keuangannya. Travel expenses, mengenai perjalanannya, tiket pesawat keberangkatannya, kemudian living expenses, biaya hidupnya untuk bulanannya, kemudian cost for housing and insurance, biaya untuk tempat tinggal dan asuransi, kemudian semester fee ini untuk biaya per semester ke kampus. Yang pertama, travel expenses, tiket itu sekali perjalanan dari Jogja ke Bremen itu sekitar berapa, tergantung, bervariasi tergantung waktunya dan tergantung maskapainya. Tapi kisarannya ya antara kalau yang terendah bisa dapat 300 sekian euro kalau pas sedang beruntung. Waktu itu pas musim pandemi ada yang sekitar itu 300 sekian euro. Tapi sekarang sepertinya sekitar 500 euro ke atas gitu. Bahkan ada yang kalau pas sedang puncak-puncaknya itu 1000 euro total tiket pesawat dari Jogja ke Bremen misalkan.
Kemudian biaya hidup untuk single atau sendiri itu standarnya minimal kalau nggak salah 900 sekian euro, itu yang disyaratkan di block account nanti. Jadi total 12 bulan itu 900 sekian kali 12 bulan. Nah, untuk syarat visa sekarang kalau tidak salah ada standar itunya. Nah, kemudian biaya untuk kontrak rumah dan asuransi kesehatan. Untuk kontrak rumah ini juga bervariasi, ada yang untuk satu orang individu satu kamar itu sekitar 300 euro, ada yang misalkan di asrama kampus yang lebih nyaman yang 500 euro itu juga ada. Kemudian asuransi kesehatan ini bervariasi, ada yang sekitar 50, 75, 100 euro untuk individu untuk satu orang. Itu yang private. Kalau yang public insurance, kalau di bawah 30 tahun ini informasinya ada diskon untuk student. Kemudian semester fee, biaya semester itu di sini relatif murah ya. Jadi kalau yang State University, universitas negeri yang dibiayai pemerintah itu relatif ya mendekati gratis. Jadi per semesternya tanpa semester tiket itu ada yang sekitar 50 euro, 75 euro gitu. Nah, semester tiketnya bervariasi, ada yang 200 euro, ada yang sekitar itu. Jadi total satu semester itu sekitar antara 250 sampai 300 euro. Detailnya nanti mungkin bisa dilihat di gambarnya gitu. Nah, itu sudah sama semester tiket. Jadi tiket yang bisa dipakai di kota Bremen dan Niedersachsen dan sekitarnya gitu. Nah, itu untuk naik bis, tram, kereta. Itu untuk semester tiket. Nah, kemudian dibandingkan untuk sumber keuangannya, bisa misalkan apakah dari orang tua, biaya sendiri, atau dari beasiswa, atau dari bekerja di sini, atau dari mana gitu. Nah, untuk bekerja itu nanti ada aturannya, working during your studies, jadi bekerja selama belajar untuk international students, nah itu ada aturannya. Kemudian ya di block account, kalau sebelumnya saya sempat pakai letter of guarantee atau letter of sponsorship yang menunjukkan bahwa mendapatkan beasiswa per bulan sekian segala macamnya gitu. Tetapi dengar kabar ada teman yang pakai itu tetap tidak bisa, harus melampirkan block account. Jadi akun yang terblokir, yang di situ ada tabungan biaya kita untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, University Degree Recognized. Nah, ini dulu saya sempat tertahan cukup lama karena ada satu ijazah yang tidak dikenal oleh Anabin. Nanti dicek termasuk program studinya. Jadi universitas bisa tidak dikenal karena ganti nama misalkan. Prodi juga seperti itu, bisa karena ganti nama akhirnya tidak dikenal, atau memang oleh Anabin belum dikenal, belum tersertifikasi. Nah, itu nanti ijazah kita tidak dikenal. Kalau ijazah kita tidak dikenal, nanti ada prosesnya khusus yang itu cukup memakan waktu. Bahkan dengar-dengar ada teman yang sampai 1 tahun untuk mengurus pengenalan ijazah di Anabin itu gitu. Jadi ijazah S1-nya misalkan, nah itu dicek kampus prodinya di anabin.de. Terus yang keempat, terjemahan ijazahnya. Diploma, jika diploma atau sarjana atau sekolahnya kita di luar Jerman, nah itu kita perlu translate. Nah, itu translate, diterjemah yang tersumpah atau yang dapat diterima gitu. Kemudian yang kelima itu online applications, jadi apply secara online melalui Moin Portal. Ini saya kurang tahu Moin Portal ini spesifik khusus untuk Bremen atau di seluruh Jerman. Nanti bisa dicek, saya belum pernah buka websitenya. Nah, kemudian yang keenam, apply visa. Entry visa untuk study stay di Jerman ya, di kedutaan Jerman ya, di Jakarta.
Kemudian yang ketujuh, ini ketika buat visa juga nanti diminta untuk incoming health insurance. Ketika pertama kali masuk pakai incoming health insurance atau travel health insurance. Nah, nanti setelah masuk ke sini, nah kemudian mengurus insurance yang permanen. Setelah sampai di sini, kemudian daftar city registration, daftar residence permit dan segala macamnya. Nah, nanti baru apply insurance yang di sini public atau private insurance. Kemudian yang ke-8, memilih akomodasi. Nah, ini memilih akomodasi kalau untuk individu ini mungkin bisa relatif lebih mudah dibanding kalau family. Jadi pertama kali mungkin individu dulu. Nah, kalau family nanti mencari yang kontrakan wohnung yang sesuai persyaratannya. Jadi satu orang satu individu itu minimal sekian meter persegi. Kalau nggak salah 12 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan satu keluarga itu total ada 5 kepala, 5 orang, berarti 5 kali 12 minimal yang ukurannya 65 itu berarti 12,5. Satu orangnya 12,5 berarti 5 itu sekitar 65 meter persegi. Nah, kalau yang individu nanti bisa lihat pertama kali di asrama kampus. Ini ada misalkan ada FIS, ada Galileo. Ya, itu opsi-opsinya. Bisa juga opsi yang lain, tanya ke student yang udah ada di sini. Nah, itu biasanya juga dapat informasi yang lebih banyak mengenai akomodasi. Juga ada daftar website. Nah, saya ketika pertama kali sampai di sini juga dapat informasi dari kampus, website yang bisa kita lihat yang menginformasikan akomodasi yang bisa kita pakai gitu. Nah, setelah dapat akomodasi, yang ke-9 itu enrollment. Jadi transfer semester fee, kemudian menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Waktu itu saya langsung datang ke kampus, bertemu dengan petugasnya, kemudian menyerahkan dokumen yang diminta dan sudah selesai terdaftar jadi mahasiswa. Nanti akan ada enrollment confirmation atau matriculation number, itu sudah secara resmi terdaftar. Ini kalau informasinya di sini, semua dokumen pendukung itu harus disubmit sebulan sebelum dimulainya semester. Untuk winter semester itu winter semester by the beginning of September dan summer semester by the beginning of March. Nah, kemudian setelah daftar yang ke-10 Learn German. Learn German ini sebetulnya bisa disiapkan sebelum apply dan segala macamnya ya, sambil paralel ya. Jadi sejak lama sudah dipersiapkan belajar bahasa Jerman. Di sini tertulis bahkan kalau kita akan apply ke English Language Master Program, nah pengetahuan mengenai Jerman itu akan berguna untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk belanja, untuk di rumah, bertemu dengan teman yang lain, aktivitas di luar kampus. Untuk yang aktivitas kuliahnya di kampusnya itu yang English Language Master's Program. Nah, apalagi kalau yang bukan English Language, maka Jerman ini lebih diperlukan lagi. Kemudian yang ke-11, ini kalau karena masalah visa tidak bisa berangkat pada waktunya atau belum bisa sampai ke Bremen, Jerman ini, nah maka harus memberikan informasi ke fakultas atau ke yang bertanggung jawab di program studi itu atau ke academic advisor-nya bahwa tidak bisa sampai pada waktu yang ditentukan. Oke, itu to-do list before your arrival. Nah, sekarang to-do list after your arrival. Setelah sampai di sini, yang perlu dilakukan pertama, register your residence. Kemudian yang kedua, contact your health insurance. Yang ketiga, memberitahukan ke universitas, yaitu alamat di Jermannya melalui main portal. Yang keempat, apply for a residence permit. Nah, jadi yang satu register your residence itu maksudnya adalah city registration mungkin ya. Nah, kemudian yang keempat, apply for a resident permit, izin tinggal. Kemudian yang kelima, set up a checking account. Ini buat akun bank. Kemudian yang 6, check your schedule during the orientation week or with the academic advisor. Jadi kalau ada program orientasi atau
eh, program awal. Nah, itu segera dicek jadwalnya. Kemudian yang ketujuh, jika perlu register for German courses at the language center. Itu daftar kursus bahasa Jerman ke pusat bahasa. Yang kedelapan, making contacts international students. Nah, ini perlu untuk membuat kontak atau komunikasi dengan, ini bagian foreigner students. Ini foreign students ke international office-nya. International office untuk nanti kalau ada sesuatu bisa ada yang tempat bertanya lebih detailnya. Nah, sekarang yang register your residence itu city registrations, itu daftar kita ke semacam catatan kependudukannya mungkin ya. Jadi seperti itu. Daftar alamat kita, nama kita, tinggalnya di mana, landlordnya siapa, kemudian ada kontrak tinggalnya. Kemudian yang kedua, ini menghubungi asuransi kesehatan. Jadi nanti dibandingkan apakah akan menggunakan public insurance atau private insurance. Ini ada keterangan sampai umur 30. Ini bisa menggunakan public insurance dan nanti dapat diskon. Kemudian yang ketiga, setelah daftar tadi city registration, kita sudah daftarkan alamat kita tinggalnya di mana. Nah, kemudian didaftarkan ke main portal. Nah, nanti dokumen-dokumen semester termasuk semester tiket, terus matriculation number, kemudian student ausweis, itu nanti akan dikirimkan ke alamat kita. Atau kalau kasus di kampus saya, Constructor University, itu bisa juga opsinya diambil gitu. Nah, kemudian yang keempat, apply for resident permit. Jadi apply residence permit di Universitas Bremen. Ini ada layanan BSU, Bremen Service Universitas. Ini kita bisa buat residence permit di BSU di lingkungan kampus. Ini seperti saya hari ini baru saja perpanjang residence permit di kampus Uni Bremen. Itu relatif sangat memudahkan sekali. Jadi untuk international student itu memang dipersiapkan untuk membantu di situ. Kemudian ini ada informasi juga welcome money. Kita bisa apply welcome money, itu jumlahnya 150 euro. Nah, jadi ketika kita datang jadi student di sini, kemudian daftar welcome money, kita daftar dapat 150 euro. Kemudian buka banking account, akun bank. Saya buka dua akun bank. Yang pertama, menyebut merek ya, sama dengan kampus yang dipakai di kampus saya di Constructor University. Nah, waktu itu karena untuk pembayaran dikirimkan ke rekening ini, nah banknya apa? Nah, saya daftar di bank itu. Saya bukanya di Commerzbank. Nah, kemudian yang online banking juga saya buka online banking ya, N26. Yang keenam, cek jadwal orientasi. Kemudian yang ketujuh, daftar kursus bahasa Jerman ke language center, ya ini penting. Yang kedelapan, komunikasi dengan international office untuk kita komunikasi. Oke, kemarin ada problem teknis jadi macet sampai di yang kedelapan ya. Making contact, buat mengkontak atau menghubungi international office atau foreign office. Nah, jadi untuk mahasiswa international students itu akan mendapatkan dukungan yang lebih banyak kalau menghubungi international office, dan nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, itu nanti bisa menghubungi mereka dan mereka bisa membantu lebih banyak. Nah, di Bremen itu ada websitenya uni-bremen.de/international-office. Nah, ini yang terakhir, yang ke-8. Kalau ada ini lagi kenceng, lagi ada peringatan badai hurricane, jadi agak goyang-goyang kameranya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti perlu sharing, diskusi, atau ada informasi tambahan bisa sharing, bisa tulis di komentar. Oke, insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.